Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis dan pemilihan strategi. Kami beranggotakan Nurul Aini dengan NIM 2061276, Diah Ratnaning Tias 2061240, Rizka Amalia 2061270, Sela Mustafa 2061273, Andi Firmansyah 2061282. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ratna Dwi Jayanti, SEMM, dari STIE PGRI Dewan Tara Jombang. Pengertian analisis dan pemilihan strategi. Menurut David Fred, analisis dan pemilihan strategi sebagian besar melibatkan pengambilan keputusan subjektif berdasarkan informasi objek. Analisis dan pemilihan strategi berusaha untuk menentukan tindakan alternatif yang paling baik yang akan dijalankan di dalam mewujudkan misi dan tujuan perusahaan. Pada dasarnya, analisis dan pilihan strategi menentukan tindakan alternatif terbaik dalam mencapai misi dan tujuan dengan memanfaatkan evaluasi dari visi misi, tujuan, penilaian internal, dan penilaian eksternal. Kerangka perumusan strategi yang komprehensif, yaitu pertama proses input atau input stage, terdiri dari metrik EV, IV, dan CPM. Tahap ini merupakan informasi input dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi. Kedua yaitu proses pencocokan, ialah memfokuskan pada penghasilan strategi alternatif yang layak dan memadukan faktor eksternal dan internal. Tahap kedua ini meliputi matriks SWOT, space, BCG, IE, dan strategi besar atau grand strategi. Yang terakhir yaitu tahap keputusan. Ada tahap ini hanya menggunakan satu macam teknik, yaitu Quantitative Strategy Planning Matrix atau QSPM. Matrix BCG. BCG Matrix dibuat oleh Bruce D. Henderson atau untuk Boston Consulting Group pada tahun 1970. Bahkan ini dibuat dengan tujuan membantu perusahaan menganalisis unit bisnis atau lini produk mereka yang berbeda. Analisis membantu perusahaan-perusahaan ini untuk mengalokasikan sumber daya di tempat yang paling sesuai serta menggunakan hasil dalam pemasaran mereka, manajemen produk, manajemen strategi, dan analisis portofolio. Fungsi menggunakan matriks BCG. Pertama, CASCO, yaitu bisnis dengan pertumbuhan rendah, pangsa tinggi. 2, DOC, bisnis dengan pertumbuhan rendah, pangsa rendah. STARS atau bintang, yaitu pertumbuhan tinggi, pangsa bisnis tinggi. Keempat, question marks, yaitu pertumbuhan rendah di permintaan pasar yang tinggi. Cara menggunakan BCG matriks dalam bisnis. Pertama, pilih unit. Kedua, tentukan pasar. Ketiga, hitung pangsa pasar relatif. Keempat, hitung tingkat pertumbuhan pasar. Dan kelima, gambar lingkaran pada matriks. Pertimbangan strategi BCG matriks. Ada strategi BCG, membangun holding, harvesting, dan divestasi. Keterbatasan pertumbuhan pasar, bias informasi. Matriks internal eksternal. Internal eksternal IE matrix merupakan alat manajemen strategi yang digunakan untuk menganalisis kondisi kerja dan posisi strategis bisnis. Matriks internal eksternal atau matriks IE didasarkan pada analisis faktor bisnis internal dan eksternal yang digabungkan menjadi satu model sugestif. Matriks IE merupakan kelanjutan dari matriks IV dan matriks EV. Model matriks internal eksternal membantu mengetahui posisi perusahaan ke dalam 9 sel. Matriks ini terdiri dari dua dimensi, yaitu total score matriks IV pada sumbu X dan matriks EV pada sumbu Y. Diagram tersebut dapat mengidentifikasikan 9 sel strategi perusahaan, tetapi pada prinsipnya ke-9 sel itu dapat dikelompokkan menjadi 3 strategi utama, yaitu growth strategi yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri.
sel 1 dan 5 atau upaya diversifikasi sel 7 dan 8. Stability strategi adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang telah ditetapkan. Retrenchment strategi, yaitu sel 3, 6, dan 9 adalah usaha memperkecil mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.